Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu dalam ibadah yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari beri sorak-sorai hanya bagi Yesus yang ajaib. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau sukacita kami, Engkau damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau perkenankan kami boleh ada pagi hari ini. Engkau perkenankan kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan kepada ibadah kami ini Tuhan. Biar semua rangkaian ibadah kami ini hanya untuk mengagungkan nama-Mu, memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang melawat kami semuanya Bapa. Semuanya kami yang hadir di tempat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami hanya ingin memuliakan Engkau, hanya ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau berkati kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang berdaulat di tempat ini. Engkau yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur guna ditaburi oleh firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menaburkan firman. Biarlah dia hanya memberitakan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam pemberitaan firman nanti kami dipuaskan, kami disegarkan oleh kuasa firman-Mu. Sehingga hidup kami tidak lagi sama ketika kami datang, tapi kami berubah oleh karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berdaulat di tempat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Bersama kita katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kan kami angkat. Saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku.
Masih bersemangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Mari bertepuk tangan. Sama-sama kita bernyanyi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Katakan lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama Dia atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama Dia atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Engkau ada yang memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sambil angkat kedua tangan kita, tanda kita percaya apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Tanda kita percaya Dia yang menyembuhkan dan memberkati hidup kita. Angkat tangan saudara, angkat suara saudara kepada Tuhan, katakan bersama.
ajaib, luar biasa perbuatanmu. Engkau sungguh heran, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Glory bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama ku berdoa, selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan yang memperdulikan kami, Tuhan yang memperhatikan kami. Tuhan, firman-Mu Engkau sendiri. Engkau berfirman menyembuhkan kami, Engkau bersabda menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, sungguh besarlah kuasa firman-Mu Tuhan. Dan kuasa firman-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Tidak berubah oleh situasi apapun juga Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga semuanya kami diubahkan, dibaharui oleh kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami dipersiapkan, diperlengkapi untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kalinya Tuhan. Sehingga dikala sangkakala berbunyi, di situ kami ada Tuhan. Dan sepanjang kami menuju ke sana Tuhan, firman-Mu itu pertolongan kami, firman-Mu itu jawaban bagi kami, firman-Mu itu meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga semuanya kami bukan hanya sekedar pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami berbuat 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Karena kami biarkan firman-Mu mengubahkan kami. Syukur bagimu Bapa. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata dalam pemberitaan firman-Mu. Karena Engkau berjanji turut serta meneguhkannya dengan kuasa dan tanda mujizat Tuhan. Lakukanlah. Biarlah yang berdosa Engkau ampuni, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan, yang lapar haus akan kebenaran-Mu Engkau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Puji Tuhan, kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru ini bergabung dengan ibadah di tempat ini. Ya, ibadah gereja Injili Anugerah Tuhan. Ya, kilometer 14,5. Dan juga kami mengucapkan selamat bergabung dengan Bapak Ibu Saudara yang secara online ikut ya lewat live streaming dari ya Facebook Petrus Manulang. Ya, mari kita hormati Tuhan, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, amin. Supaya kita mengalami kuasa ibadah. Karena ibadah itu berguna untuk hidup ini dan untuk hidup
yang akan datang. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur masih dalam seri firman Tuhan menuntun hidup kita. Ya, dari awal daripada firman Tuhan ini, ya satu contoh ya disampaikan kepada kita, bila kita membeli kendaraan bermotor, sepeda motor, atau mobil, atau bahkan membelikan ya sebuah handphone, akan diberikan kepada kita buku petunjuk. Ya, buku panduan. Kalau kita beli sepeda motor, dipandu kita untuk mengganti olinya sesudah sekian bulan atau sekian kilometer. Demikian juga handphone kita, dicas sebelum dipergunakan sekian lama minimal. Sesudah itu diperlakukan demikian. Sepanjang itu kita ikuti, maka ya kendaraan bermotor kita tidak akan pernah boring. Karena kalau mobil ganti air radiator, bahkan sepeda motor sekarang ada air radiatornya. Saya baru-baru ini bawa ke servis sepeda motor saya, tukang servisnya berkata, oli gardangnya diganti enggak Pak? Saya terkejut. Sejak kapan ada oli gardang daripada sepeda motor, saya berkata. Ini sekarang sudah ada Pak. Dan dia buka, ternyata ada olinya. Saya berkata pada ya teknisinya, maaf saya awam dalam hal itu. Baru ini saya tahu. Ya ternyata oli biasa, oli mesin diganti, oli gardangnya diganti. Ya dicek semuanya supaya lebih tahan lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ya 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman itu semuanya diilhamkan Allah, berguna untuk kita. Berguna untuk memperbaiki kelakuan. Berguna mendidik kita dalam kebenaran. Berguna untuk menegur kita dalam kesalahan, dalam dosa kita. Ayo kita biarkan firman Tuhan itu menguasai hidup kita, mengkoreksi kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi panduan atau pedoman tertinggi dalam hidup kita. Amin. Pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jangan buat yang lain menjadi pedoman hidup saudara. 2 minggu yang lalu sudah kita mendengarkan, ya, sikap kita menentukan berkat kita. Ya, Ulangan 28 ayat 1 dan 3 dikatakan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan diangkat di atas segala bangsa di bumi. Dan berkat ini akan datang kepadamu. Tuhan Allah yang berkata demikian. Jadi mau hidup kita diberkati, ayo baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Kalau Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-14, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Jangan beribadah kepada ilah lain. Hanya kepada Tuhan kita beribadah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan minggu yang lalu, bagaimana firman Tuhan itu adalah benar. Ya, sempurna adanya. Hidup dan kuat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita memiliki sikap yang benar akan firman Tuhan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Bapak Ibu, sudah sempurna, sudah lengkap. Bahkan jangan diselewengkan itu firman. Jadi Bapak Ibu, mari, sudah dituliskan firman Tuhan dalam Alkitab kita ini. 39 buku, ya, kitab perjanjian lama. 26 kitab perjanjian baru. 26, 27. Jadi ada 66 kitab perjanjian lama dan baru. Sudah lengkap.
Kalau ada kitab-kitab yang lain, saudaraku, itu sesat. Karena sudah lengkap diberikan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah apa yang dikatakan Tuhan Allah Bapa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan semuanya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan secara tertulis dalam, dapat kita baca dalam Alkitab kita. Tadi sudah sampaikan 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Dan firman Allah dalam bentuk perjanjian datang kepada setiap kita. Lewat firman Tuhan kita tahu janji-janji Tuhan, amin. Dan yang terutama janji keselamatan jiwa kita. Karena untuk apa gunanya kita memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya tujuan untuk keselamatan manusia. Supaya kita percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, perjanjian lama, ya para teolog menuliskan berisi lebih daripada 300 nubuatan tentang Mesias. Dan itu digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Dari kandungan, kelahirannya, pelayanannya, kehidupannya sehari-hari, bahkan kematiannya, serta kebangkitannya dari kematian. Bahkan ini saatnya kita menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Dan semuanya tergenapi. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mempercayai apa yang telah dikucapkan oleh Tuhan pasti terlaksana. Amin. Dan topik kita pada hari ini, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Katakan pada kiri kanan saudara. Jadi kalau Tuhan berfirman, saudara sembuh, sembuhlah itu. Kalau Tuhan Allah berfirman, percaya pada Yesus saudara beroleh hidup yang kekal, percayalah itu. Kalau Tuhan Allah berkata, aku memberikan masa depan yang penuh harapan, ya, bukan rancangan kecelakaan, percayalah itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, Yesaya ya 55 ayat yang ke-10 saya mulai baca. Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saudara dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jelas Alkitab ini berkata, demikian firmanku, ayat 11, yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di tempat kami semalam hujan. Adakah di tempat saudara hujan? Hujan berarti rata-rata hujan. Bahkan ada beberapa teman di WhatsApp group, di Jawa hujan, Kalimantan hujan, Sumatera hujan. Jadi dia berkata merata Indonesia hujan. Tapi pernahkah Bapak Ibu melihat air hujan balik lagi ke langit? Sederas-derasnya hujan gak pernah kembali lagi ke langit.
Kalau banyak curah hujannya bisa berakibatkan banjir. Tetapi tidak pernah kembali ke langit. Kalau cukup curah hujannya untuk mengairi sawah, ya, memberikan air pada tumbuh-tumbuhan, memberikan kehidupan bagi tanaman-tanaman. Demikianlah firman Tuhan, kalau sudah keluar dari mulut Allah, itu pasti terlaksana. Amin. Pasti terjadi. Awal Januari tanggal 1, Bapak Ibu kalau ikut pembacaan skedul firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-9, beberapa ayat kita lihat bagaimana firman Tuhan itu punya kuasa, punya daya cipta. Dalam ayat 3 dikatakan, berfirman Allah, jadilah terang. Apa yang jadi Bapak Ibu? Jadi terang. Tuhan Allah hanya berkata, jadilah terang, jadi itu terang. Begitu hebatnya kuasa firman Tuhan. Bahkan dalam ayat 4, ya ayat 6 kita lompat. Ayat 6 apa dikatakan? Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi hanya berbicara, hanya berfirman, hanya berkata. Saya tadi sangat menikmati dikala WL menyanyikan, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Kalau nggak percaya nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Walaupun sudah lengkap difirmankan Tuhan, sudah sempurna disabdakan Tuhan, tetapi biarlah lewat kebenaran hari ini kita melihat bagaimana sabda Tuhan, firman Tuhan itu mempunyai daya cipta. Bahkan Abraham berkata bahwa Allah itu sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia percaya penuh kepada Tuhan walaupun usianya sudah lanjut. Tuhan berkata, engkau akan punya anak. Dia berkata, bagaimana mungkin Tuhan, aku ini sudah tua, istriku sudah tua. Karena waktu itu Sarah umur 90 tahun, sudah mati haid. Tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, hatinya tidak bimbang. Karena dia percaya Tuhan Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu mempunyai daya cipta. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahkan ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Sehingga setiap perkataan Tuhan Yesus juga berkuasa, memiliki daya cipta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur juga berkata dalam Mazmur 33 ayat 6 sampai 9. Apa dikatakan Daud?
oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Wah, kita bangga punya Allah yang punya kuasa dalam perkataan. Amin. Bapak Ibu, biar kita tidak bimbang lagi. Ayolah, kami tak akan berhenti mendorong Bapak Ibu. Baca Alkitab saudara. Supaya kita tahu apa kata firman Tuhan bagi kita. Baca Alkitab saudara. Bertekunlah membacanya, disiplinlah membacanya. Karena Alkitab ini telah sempurna dituliskan. Karena semua tulisan yang ada dalam Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jelas Daud ini berkata, Mazmur 33 ayat 9, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Luar biasa. Jadi jangan remehkan firman Tuhan. Amin. Jangan abaikan firman Tuhan daripada berpegang kepada tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kebiasaan itu sama atau lebih tinggi daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi panduan hidup kita, panduan tertinggi dalam hidup kita. Amin. Apa kata firman Tuhan ini? Aminkan, percayai, aminkan, lakukan, pasti digenapi. Bahkan penulis Ibrani berkata, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan iman kita melihat bahwa alam semesta semuanya diciptakan hanya berbicara saja, hanya berfirman saja. Saudara mungkin pernah ke Danau Toba. Saya melihat bukit-bukitnya, saya melihat danaunya. Saya terkagum-kagum buat penciptanya. Saya lihat dari bawah, saya lihat ke bukit, percis ke lukisan. Indah. Dahsyat. Tuhan menciptakannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali, bahkan mungkin ada 10 kali, kami dibayari ke luar negeri untuk liburan. Tetapi sekali ke Danau Toba, wah, tidak ada apa-apanya yang saya lihat itu. Saya berpikir waktu pergi ke sana, kenapa nggak ke Danau Toba aja dibawa? Walaupun dekat, tapi jauh lebih indah. Saudaraku, Danau Toba hanya sebagian kecil dari ciptaan Tuhan. Banyak tempat-tempat yang indah lagi. Mungkin saudara bisa pergi ke Bali, lebih indah lagi. Pergi ke Raja Ampat, indah lagi. Pergi ke Lombok, indah lagi. Pergi ke Bangka Belitung. Jangan tiba-tiba saudara berkata, aku simpan-simpan uangku biar pergi aku. Kalau saudara mau pergi ajak saya ya. Saudaraku, begitu Tuhan menciptakannya, masih banyak lagi hal-hal yang indah. Kalau saudara pada malam hari melihat ke langit, waktu cuaca baik, ada bintang-bintang bertaburan, ada bulan, begitu indah. Semua itu Tuhan yang ciptakan hanya dengan firman-Nya. Dahsyat kan? Kolam baptisan kita sudah lapuk. Hari Senin yang lalu saya cek,
ternyata tidak bisa lagi dipergunakan. Saya nggak bisa berkata, jadilah kolam baptisan. Nggak jadi Bapak Ibu. Ternyata saya harus pergi ke Panglong, beli roti, beli triplek, beli paku, betuli juga berkeringat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Amin. Sehebat apapun kedudukan orang, sehebat apapun pencapaian orang, perkataannya tidak dapat menciptakan semesta alam. Mari kita bangga. Mari kita percayai firman Tuhan. Amin. 2 Petrus 3 ayat 5 dikatakan, 2 Petrus 3 ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ada sekelompok orang yang ateis, gak percaya ada Tuhan, gak percaya ada yang menciptakan seluruh ciptaan ini yang ada di alam ini. Mereka gak mengerti, mengeraskan hatinya. Tapi biarlah kita yang ada di sini dan Bapak Ibu juga yang ikut secara online dari tempat ini percaya semuanya alam ciptaan ini adalah diciptakan dengan firman Tuhan. Amin. Alam semesta ini maksud saya diciptakan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Bukan seminggu, bukan setahun, bukan 1000 tahun, tidak. Tetapi selama-lamanya. Yesaya menuliskan dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ada beberapa kitab dalam Alkitab ini sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu. Paling muda Alkitab ini dituliskan tahun 65 sesudah Masehi. Tetapi sampai sekarang Alkitab ini, firman Tuhan ini masih relevan, up to date. Karena ini diilhamkan oleh Allah. Amin. Zaman bisa berubah, situasi bisa berubah. Bahkan apa yang dikatakan oleh Yesaya ini, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tadi kalau pemimpin pujian berkata, firman Tuhan itu jawaban bagi kami. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, firman Tuhan jawaban. Susahkah saudara tidur? Buka Alkitab saudara, baca Alkitab saudara. Gak lama saudara akan tidur. Daud berkata, di dalam pembaringan aku meletakkan kepalaku dan aku tertidur. Bapak Ibu, dan firman Tuhan yang telah diucapkan oleh Allah tidak dapat ditarik kembali. Kalau kita bisa ngomong sama orang lain, cop ya, maaf ya, bukan begitu maksudku. Kalau Tuhan Allah tidak pernah bilang cop atau ecek-ecek, ya enggak. Apa yang Tuhan Allah sampaikan tidak dapat ditarik kembali, dan itu harus jadi kenyataan. Nah, sebanyak apa firman Tuhan di hati kita? Sebanyak apa janji Tuhan dalam hidup kita? Yesaya 45 ayat 23. Kita buka bersama-sama ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia
dalam segala bahasa. Jelas Tuhan Allah berkata, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Itu pasti terlaksana. Aku menyertai engkau, kata Tuhan, itu jadi bagi kita. Tuhan berfirman, roh yang ada padamu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Itu jadi bagi kita. Tuhan Yesus berkata, tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu jadi bagi kita. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu jadi bagi kita. Mari mempercayainya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap perkataan Tuhan, setiap firman yang disampaikannya tidak dapat ditarik kembali. Dan firman Tuhan pasti terjadi. Sudah kita baca tadi. Dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 tadi. Nggak ada satu perkataan atau firman yang disampaikan oleh Tuhan yang sia-sia. Semuanya pasti terjadi. Tadi sudah sampaikan di awal penyampaian firman Tuhan ini, bagaimana lebih kurang ada 300 nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus, dan itu semua tergenapi. Dan saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Biarlah kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, setiap perkataan Tuhan dijadikan dalam hidup kita. Kita mengalaminya bukan hanya sekedar tahu. Dan sekecil apapun firman itu, bahkan tanda baca yang sangat kecil sekalipun, itu pasti terjadi. Dalam Matius 5 ayat 18. Apakah lewat kebenaran firman Tuhan ini sampai di sini saudara sudah semakin beriman? Amin. Semakin mempercayainya? Amin. Ayat 18 dikatakan Matius pasal 5. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu, dalam tulisan asli Alkitab kita ini adalah bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramik. Bahasa Ibrani itu ada iota. Itu ada tanda. Ya, seperti titik kecil. Itu pun tidak akan diabaikan sebelum semua terjadi. Begitu dahsyat dan hebatnya firman Tuhan. Amin. Ya, banyak orang memprediksi 2023 gelap. Tetapi apa kata firman Tuhan? Itu yang kita percayai. Firman Tuhan berkata, berhasil beruntung bila kita mendengarkan suara Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia. Itu yang jadi. Amin. Firman Tuhan berkata masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan kecelakaan. Itu yang jadi dalam hidup kita. Bagian kita, ayo patuhi apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang disampaikan Tuhan tidak pernah ditunda-tunda. Tidak pernah kecepatan terjadi dan tidak pernah terlambat terjadi, tepat pada waktunya. Amin. Ya, beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan bagaimana Zakaria dan Elizabeth. Mereka setia melayani Tuhan. Karena Zakaria dan Elizabeth itu adalah keturunan Harun. Kalau laki-laki keturunan Harun, otomatis dia menjadi imam. Dia setia melayani. Tetapi Alkitab jelas berkata, tetapi mereka tidak punya anak. Apakah mereka tidak berdoa?
berdoa. Apakah mereka tidak minta sama Bapa? Mereka minta. Tapi firman Tuhan, jawaban Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu kita. Bapak Ibu, kalau ada doa-doa saudara masih tertunda, sepanjang itu kehendak Tuhan, teruslah berdoa. Sampai itu jadi kenyataan. Karena firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Nantikan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Karena Tuhan tidak akan menunda-nunda menepatinya. Mungkin ada yang berdoa buat keselamatan suaminya, keselamatan istrinya, keselamatan anak-anaknya, perubahan hidup anak-anaknya. Berdoalah terus. Saudara mungkin perlu butuh berkat Tuhan. Berdoalah terus sampai itu jadi. Amin. Karena sesudah Zakaria dan Elisabet setia terus melayani, Tuhan memerintahkan malaikatnya dan berkata kepada Zakaria, doamu sudah dikabulkan. Bahwa kau akan memiliki anak. Zakaria berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ngaliling hutamiakon. Sudah lama aku berdoa sampai sekarang nggak jadi-jadi. Istriku sudah tua, aku pun sudah lanjut umur. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Dan engkau menyebut dia Yohanes, kata malaikat. Oh, karena dia tidak percaya, bisu si Yohanes. Dan lahirlah anaknya 9 bulan kemudian. Dikala dia percaya karena dia tulis namanya Yohanes, terbuka kembali mulutnya dan dia bisa berbicara. Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut Allah pasti terjadi. Tidak ditunda-tunda. Yehezkiel 12 ayat 28. Yuk mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama membacanya. 1 2 ya. Sidang jemaat Tuhan, boleh baca? 1 2 ya. Coba katakan pada kiri kanan saudara, katakan firman Tuhan tidak akan ditunda-tunda. Firman Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Ini membuat kita bergairah mengikut Tuhan. Walau situasi dalam keadaan kehidupan kita belum seperti apa yang kita harapkan, tetapi firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Mungkin saudara masih Senin Kemis, di situ dapat, di situ habis. Tapi percayalah, Alkitab mengatakan berlimpah. Alkitab berkata, aku mencukupi segala kebutuhan. Bagian kita kerjakan. Berdoa rajin, jujur, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Jangan saudara berkata, Tuhan genapi firman-Mu Tuhan, tapi bangun jam 10. Nggak mungkin. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil, amin. Tetapi kalau saudara Tuhan berkati saya Tuhan, orang lain kerja jam 7, saudara jam 7 kurang udah sampai di pekerjaan. Oh lihat perbuatan Tuhan atas saudara. Orang pulang jam 5. Orang lain sudah siap-siap 4:30, dia udah siap-siap udah pulang. Tapi saudara jam 5 masih kerja. Pimpinan saudara akan memperhatikan saudara. Apalagi Tuhan pasti melihatnya. Amin. Saya punya sahabat. Dia buka pangkas. Saya tidak tahu, sesudah dia cerita baru saya tahu. Beberapa bulan untuk makan pun tidak dapat. Untuk makan
Jangankan sewa bang, untuk makan pun gak dapat. Tetapi tiap pagi dia buka. Jam 9 dia tutup. Kalau ada ibadah atau pelayanan dia tutup lebih awal dan dia ikut pelayanan dan ibadah. Sampai beberapa bulan. Terakhir sekarang ini, kadang dia kepenuhan pelanggan. Bahkan pelanggan-pelanggannya, buka nggak bang? Lagi ada urusan, aku tunggu ya, jam berapa pulang? Mereka ngantri nunggu. Kenapa? Rajin. Saudara buka lapak, jualan, belum buka dasar sampai jam 10. Besok jangan buka jam 11. Buka tetap jam 7 saudara mulai buka, bukalah jam 7. Jangan buka tutup. Nah hari nggak dong, semalam nggak ada buka dasar, hari ini nggak usah jualan. Nggak akan ada pelanggan begitu. Konsistenlah. Saudara sudah mulai buka, bukalah. Mau ada pembeli atau tidak ada pembeli, doa. Besok buka lagi, sampai Tuhan antarkan pembeli. Segala saudara perlu pegawai untuk membantu. Amin. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menggenapi firman-Nya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak akan ditunda-tunda. Dan apa yang difirmankannya akan terjadi. Tidak ada situasi atau apapun yang menghalanginya. Bisa terjadi, tidak. Semuanya pasti tergenapi. Bapak Ibu, semua apa yang kita percayai akan firman Tuhan pasti dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Dan langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Ini diulang lagi dalam Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus sendiri berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap. Firman Tuhan tidak akan lenyap. Itu pasti digenapi, dijadikan dalam hidup kita. Amin. Dan bahkan setiap pemberitaan kita akan firman Tuhan, itu pun akan dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan kepada anak, cucu, menantu saudara, belum juga dia lakukan, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Atau saudara melayani jiwa-jiwa, saudara sampaikan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, percayalah dan datanglah kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan ke surga, gak ada jalan lain. Walau dia membelakangi saudara, firman Tuhan yang saudara sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara sudah berdoa, Tuhan selamatkanlah seisi rumahku Tuhan, karena janjimu satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Itu jadi Tuhan. Dan satu orang Nuh benar, seisi rumahnya diselamatkan, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya selamat Tuhan. Itu jadi atas rumah tanggaku, jadi atas keluargaku Tuhan. Oh Tuhan Yesus, genapilah. Walau kelihatannya kebalikannya yang terjadi, tetapi apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan laksanakan. Amin. Bagaimana caranya? Jangan tanya saya. Karena Tuhan yang punya cara. Saya dikala menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya masih muda, umur 20 tahun. Dan saya tahu firman Tuhan, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Saya berdoa buat ayah saya. Kami ada 9 bersaudara. Saya berdoa, Tuhan selamatkan bapakku, mamaku Tuhan. Adik-adikku Tuhan selamatkan semuanya. Setahun saya doakan, 2 tahun saya doakan, 3 tahun saya doakan, 4 tahun, bahkan ke 7 tahun. Saya lihat bukan ada perubahan, bertambah-tambah. Luar biasa tanda kutip. Tetapi tahun ke-8 ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan. Ayah ibuku dibaptis. Adik-adikku datang pada Tuhan dan melayani Tuhan. 1 orang diantaranya sekolah Alkitab dan sekarang jadi ibu gembala sidang.
Awalnya saya berkata, Tuhan kau berkata kau jawab doaku. Mana Tuhan? Tapi di tahun yang ke-8 Tuhan berbuat dengan luar biasa. Yang luar biasa yang membaptis ayah dan ibuku itu menjadi helanya sekarang. Jadi menantunya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan berhenti. Karena firman Tuhan pasti terjadi. Amin. Setan akan berkata, mananya? Sama seperti waktu saya menantikannya, mananya udah 7 tahun kau doakan. Katanya berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mananya? Bahkan setan pakai firman. Menuduh. Tetapi mari Bapak Ibu pegang terus firman Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengalahkan setan dengan ada tertulis. Pakai selalu firman Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti mendengarkan dan menjawab doaku. Tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Yesaya 44 ayat 26. Biar kita tahu setiap kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan meneguhkannya, menguatkan firman Tuhan yang kita sampaikan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah dia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah dia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Jelas Tuhan Allah berkata, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan menyampaikannya. Ayo, jangan marah-marah, apalagi memperkatakan perkataan yang lain kepada istri, suami, anak-anak saudara kalau dia tidak melakukan apa yang seperti saudara inginkan. Bacakan firman Tuhan sama dia. Alkitab berkata, anakku, kudus, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tanpa kekudusan mustahil orang dapat melihat Allah. Aku harus hidup kudus. Jangan serupa dengan dunia ini. Amin. Itu jauh lebih berkuasa daripada saudara marah-marah. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tadi malam kami belajar kaum muda. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan. Sampaikan. Anakku belum tahu Pak. Wow, belum mengerti pun dia apa-apa. Sampaikan firman Tuhan. 3 anak saya, 3-3-nya dalam kandungan saya sampaikan firman Tuhan. Bahkan yang paling besar, dari kandungan dengar musik, lagu-lagu rohani. Sampai dia ya umur 2 tahun, dia pijak itu tape sampai rusak tape-nya. Karena waktu itu masih pakai kaset. Dia kepingin, dia dengar. Yang nomor 2, ada waktu itu pantomim. Sampai kami dibuatnya pemain pantomimnya. Dia hafal betul gerakannya. Bapak Ibu, ayo. Kita buat firman Tuhan itu menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amin. Dan kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, mari memberitakan Injil. Beritakan firman Tuhan. Markus 16 ayat 20, karena Tuhan berkata dia akan meneguhkan pemberitaan itu dengan kuasa dan tanda mujizat. Saya baca bagi kita semuanya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan kuasa dan tanda mujizat akan Tuhan teguhkan pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan. Amin. Dalam menantikan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percaya atau tidak, Yesus akan datang.
cepat atau lama Yesus pasti datang. Tetapi kalau kita menantikannya dengan duduk diam, tinggal tenang, itu sangat membosankan. Tetapi mari kita memberitakan Injil, amin. Mari beritakan firman Tuhan, sehingga kita akan melihat, oh yang sakit sembuh, yang terikat bebas, yang berdosa beroleh pengampunan. Rumah tangga yang kacau dipulihkan kembali, karena firman Tuhan kita sampaikan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita percaya penuh pada firman Tuhan. Terlebih-lebih pada saat-saat penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, bahkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita percayai kepada orang lain. Sehingga lebih banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus dan beroleh keselamatan. Saudaraku, sehingga Wahyu pasal 9 yang ke-7 itu, segala bangsa, suku, dan bahasa akan berseru kepada nama Tuhan, akan memuji-muji Tuhan, akan terwakili di sorga nanti. Amin. Dan masih banyak di sekeliling kita orang-orang yang belum terjangkau Injil. Sehingga genaplah tema kita, menjangkau yang belum terjangkau. Saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan, semuanya kita anak Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mari kita mempercayai firman Tuhan dan menghidupinya serta memberitakannya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita tundukkan sebentar. Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan sejenak. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga, dimanapun berada. Mari tundukkan kepala saudara. Renungkan seberapa percaya saudara kepada firman Tuhan. Seberapa beriman saudara kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan. Mungkin saudara menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Apakah masih tetap percaya kepada firman Tuhan? Saudara mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah saudara masih mempercayai Tuhan? Sudah lama berdoa, sepertinya jawaban belum datang. Masihkah saudara berpegang kepada firman Tuhan? Apa yang kita sudah dengarkan hari ini, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Ia pasti terlaksana seperti yang Tuhan inginkan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi,
tangan kedua saudara, katakan kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku.
selalu percaya akan firman. Jadilah kepada kami seperti apa yang kau katakan Tuhan. Kami mempercayaimu dan berpegang teguh sepenuhnya kepada kebenaran-Mu. Dan kami mau terus memberitakan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau turut serta meneguhkannya, menguatkannya. Dan tidak ada perkataan firman-Mu yang kembali sia-sia Tuhan. Ia akan melaksanakan seperti apa yang Kau inginkan. Biarlah itu jadi dalam hidup kami. Tuhan, sebentar Tuhan, bila ada saudara kami yang baru pertama hadir di tempat ini, dan juga mereka yang berbeban berat, oh Tuhan Yesus, bahkan yang sakit, bilang Kau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menyelamatkan mereka, membenarkan mereka. Syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.